Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan, salam audit kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Di video kita kali ini kita tampilkan sebuah pertanyaan dari teman-teman para pelaku pengadaan barang jasa. Di sana dia menyatakan bahwa telah mengikuti sebuah tender dan Pokja Pemilihan telah menetapkan penyedia tersebut sebagai pemenang dan sudah disampaikan ke PPK dan PPK pun sudah menerbitkan SPBJ-nya, surat penetapan penyedia barang jasa. Tetapi terhambat di dalam pendandatanganan kontrak karena tiba-tiba KPA hadir menyatakan bahwa dokumen penawaran tidak lengkap karena tidak melampirkan sertifikat TKDN. Di sini penyedia tersebut bingung, sudah ditetapkan pemenang, setelah ditetapkan sudah diterbitkan SPBJ dan jaminan pelaksanaan juga sudah didapatkan, tinggal tanda tangan kontrak, terhalang karena adanya permintaan dari KPA sertifikat TKDN seharusnya terlampir dalam dokumen penawaran. Melihat regulasi yang berlaku, maka sebenarnya KPA tidak sepantasnya meminta dokumen sertifikat ini di dalam dokumen penawaran, karena bagaimanapun segala spesifikasi teknis beserta dokumen-dokumennya yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut harus melalui persetujuan KPA. Karena spek yang disusun oleh PPK harus atas persetujuan KPA. Begitu juga spek yang ditetapkan PPK juga harus atas persetujuan KPA. Berarti sudah final kemarin spesifikasinya, apa-apa saja yang harus disediakan oleh penyedia beserta bagaimana barang atau jasa yang harus diserah terimakan nantinya. Untuk itu, jika sudah atas persetujuan KPA, berarti sejak awal dokumen apa yang dibutuhkan sudah harus disampaikan di dalam dokumen rencana pelaksanaan pengadaan dan nanti dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan. Dalam hal ini, kalau KPA meminta sertifikat TKDN setelah tender berlangsung dan menyatakan lengkapilah sertifikat TKDN untuk melengkapi kontrak, itu mungkin masih dapat diterima. Karena bisa saja KPA menganggap sertifikat TKDN ini sebagai salah satu pemenuhan penyedia terhadap peraturan yang berlaku dalam menjalankan usaha. Untuk itu, permintaan sertifikat TKDN melampiri kontrak, ini bisa kita terima seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi kalau KPA tidak mau tanda tangan kontrak akibat daripada di dalam dokumen penawaran tidak terlampir sertifikat TKDN ini, maka ini dianggap mengada-ada. Ada suasana di sana, suasana bahwa KPA tidak
restu atas salah satu penyedia ini dimenangkan. Mungkin saja ada indikasi KPA ingin yang menang itu penyedia lain yang mungkin ada konflik kepentingan dengan KPA ini. Dalam hal ini ya auditor atau APIP sudah bisa melakukan auditnya dan mendeteksi ada nggak penyimpangan di sana. Penyimpangan di sana itu bisa juga melihat dengan cara digital forensik. Artinya jangan-jangan KPA sudah bertemu dengan seseorang melalui WA atau handphonenya. Setelah bertemu maka KPA didorong-dorong untuk membatalkan kontrak ini sehingga ini bisa tender ulang dan ada kesempatan seseorang yang menghubungi KPA ini dimenangkan. Nah, ini masih dugaan yang perlu dilakukan penelusuran, penelitian dan pemeriksaan. Jadi KPA dalam hal ini perlu diuji, dilakukan evaluasi apa maksudnya meminta dan membatalkan kontrak ini. Seharusnya kalau terkait sertifikat TKDN di dalam website Kementerian Perindustrian juga ada daftar inventarisasi sertifikat TKDN tersebut. Bisa saja melihatnya langsung, kita pun bisa melihat siapa saja barang mana yang sudah mendapatkan sertifikat TKDN tanpa harus meminta fisiknya. Di zaman yang digital ini, saya kira tidak perlu bukti fisik ditunjukkan, bisa juga dilihat melalui elektronik, melalui website tentang sertifikat TKDN ini. Jadi kalau ada pertanyaan dari penyedia, apa langkah kami? Ya, menghadapi mafia pengadaan barang jasa ini memang harus all out, tidak bisa setengah-tengah. Langkah yang paling efektif adalah menempuh jalur hukum. Bisa dilakukan dengan cara melaporkan ke pengadilan untuk perdata atas kerugian. Nah, tapi kalau penyedia merasa ada indikasi penyimpangan di sana, maka bisa mengadukannya ke pihak kepolisian atau kejaksaan. Untuk bisa efektif dalam pengaduan ini memang harus ya bersungguh-sungguh, tidak bisa setengah-setengah. Karena kita tahu jalur hukum ini jalannya panjang dan berliku, sehingga butuh energi yang dan stamina yang kuat. Dalam hal ini ya kepada penyedia, itulah saran kita, karena kalau ada indikasi fraud di sana, dia akan berusaha untuk menyembunyikan fraudnya ini. Saya kira itulah pendapat kita, pandangan kita berdasarkan pengalaman dan regulasi yang kita baca. Dan saya kira demikian, sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.